Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang beberapa distribusi diskrit spesial. Di antaranya yaitu Bernoulli, binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Oke, kita lihat dulu tentang percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Sebagai contoh, misalnya di sini uang koin itu satu uang koin itu dilempar satu kali, ya. Nah, kemudian dicatat hasilnya. Nah, hasilnya di sini yang bisa muncul itu adalah muka dan belakang. Misalnya muka disimbolkan dengan M, belakang dengan B. Dan misalnya variabel random X itu didefinisikan sebagai munculnya muka, ya, banyaknya muncul muka. Berarti di sini muncul muka kalau dilempar satu kali itu bisa 0 kali muncul atau satu kali muncul, ya. Nah, kalau saya simbolkan tadi MB, nah si M ini akan berkawan dengan 1, artinya satu kali muncul muka, dan B berkawan dengan 0. Nah, berarti kalau muncul muka itu kita katakan dia sukses. Oke. Nah, bila dia muncul B, nah di situ mukanya muncul 0 kali berarti kan. Nah, itu kita katakan dia gagal. Jadi di sini kemungkinannya sukses dan gagal, ya. Nah, misalnya Y itu munculnya belakang, ya. Similar dengan tadi, kita yang angka yang mungkin dijalani adalah 0 dan 1. Nah, si belakang berkawan dengan 1, muka berkawan dengan 0, gitu, ya. Artinya ketika muncul muka di sini dia kita katakan gagal untuk yang variabel random Y, ya. Nah, kalau muncul belakang berarti dia sukses karena di situ munculnya belakang. Kita katakan sukses kalau dia muncul belakang. Jadi kapan sukses dan gagal itu tergantung definisi dari variabel randomnya. Nah, bentuk distribusi Bernoulli itu seperti ini. Jadi kita bisa menghitung peluang X itu dengan persamaan ini bila dia memenuhi percobaan Bernoulli tadi, ya. X yang bisa dijalani di sini adalah untuk Bernoulli ini adalah 0 dan 1. Nah, di sini peluang berhasil itu dinotasikan dengan P. Nah, 1 min P itu peluang gagal atau biasa juga dinotasikan dengan Q, ya. Nah, misalnya tadi untuk pelemparan uang logam satu kali tadi, misal saya menggunakan pendekatan klasik, jadi saya menggunakan asumsi simetris, maka saya dapatkan peluang berhasilnya untuk variabel random X tadi, ya, sama dengan munculnya muka. Variabel X-nya adalah munculnya muka, maka peluang X sama dengan 0 atau peluang gagal artinya, ya, itu akan sama dengan nih P X-nya 0 berarti pangkat 0 kali 1 min P kali 1 min 0. Nah, sini tadi P-nya saya menggunakan asumsi simetris. Jadi peluang dia sukses itu adalah setengah. Oke. Saya tuliskan di sini setengah pangkat 0 atau nanti sama dengan 1, ya. Setengah pangkat 0 dikali 1 min setengah pangkat 1 min 0. Oke, ini sama dengan 1 kali 1 kurangi setengah, setengah pangkat 1, jadi sama dengan setengah.
setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Jadi peluang gagalnya setengah. Oke. Nah, untuk peluang berhasilnya berarti peluang X sama dengan 1, ini sama dengan P pangkat 1 kali 1 min P pangkat 1 min 1, sehingga sama dengan setengah pangkat 1 kali 1 min setengah pangkat 1 min 1 atau pangkat 0, jadi setengah kali 1 kan sama dengan setengah. Nah, sekarang bagaimana bila percobaannya itu enggak cuman sekali? Kalau tadi kan saya cuman lempar koinnya 1 kali. Nah, sekarang kalau saya lempar koinnya 2 kali, 3 kali, atau mungkin sampai 100 kali, 1000 kali. Nah, ini gimana? Jadi kita enggak, itu namanya bukan percobaan Bernoulli ya. Kalau percobaan Bernoulli itu hanya sekali percobaan. Nah, di situ kalau kita lakukan perulangan lebih dari sekali, maka itulah yang disebut dengan percobaan binomial. Oke, kita lihat ciri-ciri dari percobaan binomial. Jadi di sini yang pertama, dia terdiri atas n ulangan yang identik. Yang kedua, dalam setiap ulangan hanya mungkin dihasilkan 2 kejadian, yaitu berhasil atau gagal. Syarat kedua ini sama dengan yang binomial tadi kan ya. Jadi ini binomial yang diulang sebanyak n ulangan yang identik gitu. Oke. Nah, syarat ketiga, peluang untuk berhasil dalam setiap ulangan adalah P, dan P-nya ini bersifat konstan. Jadi nggak berubah-ubah tuh nilai P-nya dari perulangan pertama, kedua, dan sampai ke N. Nah, setiap ulangan bersifat bebas satu dengan lainnya. Contohnya, jika dilakukan pengambilan kartu remi sebanyak 4 kali, berapa peluang yang terambil? 2 diantaranya adalah kartu hati. Oke, di sini kita lihat dulu untuk sampel dengan pengambilan ya. Nah, di kartu pertama, karena tadi 4 kartu, kemudian nih 2 diantaranya hati. Misalnya kartu pertama dia sukses, itu peluangnya adalah 13/52 pengambilan kartu pertama. Nah, sukses terambil hati maksudnya ya. Jadi dia 13/52. Peluang gagalnya itu adalah jumlah kartu itu ada 52 dikurangi 13 kartu selain hatinya, berarti ada 39/52, atau 1 dikurangi 13/52 itu jadi 39/52. Itu peluang gagalnya atau peluang terambil bukan kartu hati pada pengambilan pertama. Nah, untuk kartu kedua peluangnya itu karena di sini dia sampelnya kita lakukan dengan pengembalian. Jadi setelah kartu diambil, dilihat, kemudian dikembalikan lagi, maka jumlah kartu hatinya itu tetap gitu ya. Nah, jadi tetap 13, maka peluang suksesnya 13/52. Begitu juga dengan peluang gagalnya tetap 39/52. Ini misalnya di sini pada pengambilan kedua terambil bukan hati ya. Oke. Kemudian pada pengambilan ketiga itu misal terambil lagi bukan hati. Di sini juga akan memiliki tidak terpengaruh dengan pengambilan sebelumnya gitu ya, nilai P-nya tetap 13/52. Demikian juga dengan peluang gagalnya. Oke. Jadi ini memenuhi kaidah percobaan binomial. Nah, jadi di sini yang kita bisa menghitung peluangnya, peluang tadi terambil kartu merah, 2 kartu merah dari 4 kali pengambilan kartu, itu bisa kita hitung dengan persamaan ini ya. N faktorial dibagi X faktorial kali N min X faktorial kali P pangkat X dikali 1 min P
pangkat n min x, ya. Dengan n itu jumlah ulangan, banyaknya ulangan yang dilakukan, P peluang berhasil pada setiap ulangan, 1 min P peluang gagal pada setiap ulangan, X-nya itu sama nilai-nilai yang bisa dijalani itu 0, 1, 2 sampai ke N, ya. Berbeda halnya tadi dengan si Bernoulli. Oke. Nah, sehingga saya bisa dapatkan peluang X sama dengan 2 tadi. X kecilnya kan 2, yang kita inginkan dia terambil 2 kartu hati, perulangannya ada 4, kemudian P-nya, peluang suksesnya untuk setiap perulangan itu 13/52. Oke, tinggal masukkan ke rumus ini, n faktorialnya berarti 4 faktorial, ya, dibagi 2 faktorial, karena x-nya sama dengan 2 tadi, n min x-nya jadi 4 dikurangi 2 faktorial. Oke, ini peluang suksesnya 13/52, jadi 13/52 pangkat x-nya 2 dikali 1 min 13/52, ini peluang gagalnya pangkat 4 min 2, pangkat n min x, pangkat perulangannya dikurangi dengan x-nya 2, sehingga kita dapat ini sama dengan 0,2109. Oke. Nah, bagaimana kalau sampelnya itu tanpa pengembalian? Nanti kita lihat di video berikutnya, ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.